Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Nur Hidayati dari Prodi Ekonomi Syariah semester 5 kelas A. Di sini saya akan membuat video langkah-langkah download dan install SPSS 25 statistik gratis serta pengenalan fitur-fitur SPSS dengan mata kuliah Statistik 2 yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Hasnita, SSI, MSI. Baik, langsung saja yang pertama kita ketik IBM SPSS 25 statistik terbaru. Setelah itu kita mengetahui apakah laptop kita itu sistem tipe 32 bit atau 64 bit, yaitu dengan cara yang pertama kita buka file, lalu klik dispatch C, kemudian klik kanan, kemudian pilih properties. Jika sudah diketahui apakah laptop kita tipe 32 bit atau 64 bit, lanjut klik via OD statistik 25 full version. Kemudian yang kedua, IBM SPSS statistik 25 terbaru hanya untuk pengguna Windows 64 bit, dan untuk pengguna Windows 32 bit bisa di-download versi IBM SPSS statistik 24. Kemudian setelah itu kita klik lanjutkan link, kemudian tunggu beberapa saat, lalu muncul tombol continue download. Setelah itu yang ketiga, save file, lalu klik OK, kemudian kita cek apakah aplikasi SPSS di file download, lalu di extract. Setelah itu yang keempat, kita buka file aplikasi SPSS dengan mengklik 2 kali. Setelah muncul tombol preparing to install, lalu kita klik next dan yes dan I accept serta install. Selanjutnya pengenalan fitur-fitur SPSS. Pada SPSS terdapat beberapa menu, yaitu yang pertama menu file, berfungsi untuk menyimpan, membuka, atau membuat file baru dan lain-lain sebagainya. Juga dapat mengimport data, memasukkan data, yang data bisa berasal dari Excel, card data, dan database, serta yang lainnya. SPSS ada data editor dan outputnya. Selanjutnya ada menu edit yang berfungsi sebagai untuk merubah, memperbaiki, atau menyalin data. Ada menu view, berfungsi untuk merubah tampilan pada toolbar. Kemudian menu data digunakan untuk mengklasifikasikan, mendefinisikan, dan mengatur data serta variabel. Menu transport juga digunakan untuk mentransformasikan data, misalkan seperti compute variable, jadi dapat menghitung variabel, dapat juga digunakan untuk mengganti data atau mengisi data. Kemudian ada menu analis. Jadi menu analis pada SPSS merupakan menu data yang paling penting untuk diketahui karena pada menu analis adalah inti dari SPSS. Menu inilah yang paling sering digunakan dalam penelitian. Menu ini digunakan untuk pengolahan dan analisis data, misalnya seperti statistik deskriptif, jadi dapat mengetahui frekuensi, deskriptif, dan lain sebagainya. Juga dapat menggunakan correlate untuk mengetahui hubungan antar variabel, dapat digunakan untuk mengetahui pengarah variabel yaitu regression, non-parametric test, kemudian peramalan yaitu forecasting. Kemudian ada menu graphs, digunakan untuk menampilkan data berbentuk grafik seperti grafik garis, lingkaran, dan lain sebagainya. Kemudian pada SPSS ada menu help untuk mengetahui, membantu seseorang untuk mengetahui SPSS. Pada SPSS ada menu variable view dan data view. Variable view digunakan untuk membuat nama variabel, sedangkan data view sebagai tempat untuk menginput suatu data. Untuk membuat nama variabel tidak bisa menggunakan spasi, akan tetapi bisa dengan menggunakan garis bawah. Tipe pada numerik merupakan tanda tanya dalam angka, koma, datanya angka dengan pemisah koma, dot, jika datanya dalam bentuk angka dengan pemisah koma, synthetic notation, datanya angka dengan tampilan data notasi matematika,
date data dalam tanggal dolar, data angka dengan tampilan dolar, custom currency, data angka dengan tampilan mata uang tertentu, kemudian string adalah data teks atau non-angka, dan yang terakhir adalah recursive numerik, hanya data angka yang diawali dengan data angka 0 sesuai panjangnya. Misalnya contoh pada variabel view yaitu name, tipe, with, decimal, label, value, missing column, alik, measure, dan role. Pada menu with dan decimal itu bisa dirubah langsung pada SPSS, dan pada menu name itu kita bisa ketik nama, garis bawah mahasiswa, jenis, garis bawah kelamin, dan nilai, garis bawah ujian dengan tipe nama mahasiswa string, tipe jenis kelamin string, dan tipe nilai ujian numerik. Kemudian label dapat menggunakan spasi, sedangkan pada desimal dikosongkan atau 0 karena tipe variabel string, dan data value digunakan untuk data nominal dan ordinal untuk mempresentasikan nilai numerik pada suatu tabel. Missing digunakan untuk penanganan data yang tidak ada. Columns digunakan untuk panjang tampilan data view, dan alik menentukan line tampilan data, apakah tampilan datanya rata kiri, rata kanan, atau rata tengah. Measure digunakan untuk tipe datanya, yaitu untuk menentukan ada ukuran data nominal dan ordinal. Nominal datanya berupa tulisan tanpa memperhatikan tingkatan. Dan role digunakan untuk menentukan data peranan variabel dalam melakukan analisis data. Input adalah variabel independen, target adalah variabel dependen, dan none adalah tanpa peranan data. Partition adalah variabel akun, dilakukan partisi data menjadi sampel terpisah. Sedangkan split digunakan untuk IBM SPSS. Sedangkan pada data view yaitu ada nama mahasiswa, jenis kelamin, dan nilai ujian dengan contoh nama mahasiswa Adnan, Fadlia, Ramli, Hajar Aswad, Abdul, Hafsa, Intan, Arfan, Amel, dan Nasrul dengan nilai ujian 85, 80, 85, 80, 80, 82, 83, 81, 85, dan 83. Pada data view, misal ingin mengetahui data frekuensi atau deskriptif, bisa menggunakan menu analis, kemudian klik frekuensi atau deskriptif, juga bisa menggunakan menu grafik. Baik, sekian video pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.